A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini setelah berapa lama ya? Ya cuman 2 minggu kayaknya kita skip gitu. Dan akhirnya kita kembali lagi dalam forum Deep Talk Skuy. Sekarang sudah episode 7 ya. Lumayan lah, lumayan. Karena di sini kita akan berbicara tentang banyak hal seperti biasa dari istilahnya aja Deep Talk Skuy. Tempat di mana anak-anak muda akan berbincang tentang hal-hal yang berat-berat gitu. Hal-hal yang berat yang mungkin baru dihadapi ketika mengalami krisis, ketika mengalami sebuah problem, masalah gitu. Karena pada saat itu paradigma kita, cara kita memandang tercerai-berai sehingga kita berupaya untuk mencari sebuah solusi gitu. Ya gara-gara itu jadi kita bertanya tentang hal-hal yang mendalam. Eh, ada yang bertanya YouTube udah tadi ya? Udah kayaknya. Sudah. Udah, YouTube udah. Hmm. Hmm. Oke, YouTube udah. Ya, jadi kenapa kita buat Deep Talksku ini karena adalah sebuah bisa dibilang pertaruhan atau sebuah pemikiran gitu ya dari sebuah guru bahwa anak-anak muda pada akhirnya juga bertanya tentang hal-hal yang mendalam ini gitu. Meskipun tidak di ruang publik tapi lebih di diam-diam bersama teman, bersama bestie gitu atau di tongkrongan gitu kan. Nggak tahu ya mungkin circle gua aja tapi ya setelah gua bergaul banyak teman gitu, tetap aja ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke situ. Dan lagi-lagi gua akan mengulang itu muncul ketika mengalami krisis biasanya. Ya entah diputus pacar, entah mungkin dimarahin oleh orang tuanya lah atau gimana gitu ya, macam-macam. Pada saat itu kita ditampar untuk mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih fondasional gitu. Dan seperti biasa aku tidak akan sendirian, aku ditemani oleh sahabatku Ajra. Yep. Gimana bro? Kabar baik ya? Halo FB. Alhamdulillah kabar Iya. baik. Lagi di Sanctum yang mana lo? Apa istilahnya itu? Daftar Sanctorum. search. Iya di New York. Wes, luar biasa. Lah ini ya, Itu di Old Trafford magang. sih Layan tuh. Anjay. Oh iya iya. Anjay. Lagi magang ya jadi sorcerer apprentice. Lu. Oke. Eh, Kita sapa dulu ya narasumber kita. Pertama ada Bang Dame. Gimana kabarnya Halo, Bang Dame? assalamualaikum. Semuanya kabar baik. Ayo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ryan Gimana di Ray? Inggris apa di mana nih? Lagi di Jakarta apa di Inggris nih? Besok ke Siapa? Inggris. Oh si Oh Raya. ya, besok pulang. Halo semuanya. Kenalin dulu Salam. dong, Ryan siapa? Kenalin dong. Halo, Iya. aku Ryan. Saya adalah student di Liverpool, UK, dan besok akan balik lagi ke Liverpool. Sekarang lagi Jakarta. Iya, jadi ini kesempatan lah. Iya. Sebenarnya udah sering nih mau ngajak Ryan, tapi pas dia di Liverpool itu kan ada perselisihan waktu ya, perbedaan waktu jadinya Gak sulit. kalau jam 8 lu di sana jam 2 ya. Jam 1. Sorry jam 1 siang gitu. Dan itu lagi waktunya kelas. lu lagi kuliah kan. Betul. Nah, jadinya alhamdulillah lah ini sebuah kesempatan yang berharga sebenarnya bagi gue. Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk aja. Tapi coba Dra, so what are your thoughts on this? Gimana? Sebelum kita Tentang masuk ke narasumber. spirituality untuk kaula Iya. muda. I think it's not for nggak cuman buat anak muda, tapi untuk semua manusia. Apalagi sepertinya muka bumi ini semakin menuju ke pencerahan seluruh alam. Sudah semakin waktunya untuk semua manusia itu melihat kebenaran
Suaranya Ini putus-putus ya. putus-putus ya? Atau di aku doang nih? Halo, Putus-putus kayaknya. Jera? Di Putus-putus. sana, ya. Oke, kayaknya coba kita. Halo, Ya, oke, Halo Ari. ya, halo, connection-nya Rembong lagi. kurang lancar. Oke, Dibantu dulu aja, nanti Bang Arif. nanti dia balik lagi. Oke, iya. Tadi barusan connection perang. Halo? Oke, Ya, gimana halo, Jera? ya. Udah? Ya, Kita gue setuju. Pokoknya memang kenapa topik ini diangkat juga karena kita melihat ada tendensi itu ya, terutama di oh, kalangan anak muda. Dan memang zaman ini semakin kacau balau kalau aku boleh mengutip Pak Haidar Bagir gitu. Kacau balau, zaman kacau gitu. Jadi bagaimana kita bisa bertahan hidup secara spiritual, secara psikologi, secara apapun itu, semua aspek kehidupan kita agar bisa menghadapi zaman yang makin maya kalau teman-teman mengingat pembahasan kita sebelumnya gitu. Tapi di sini yang menarik adalah barangkali ini adalah parafrase. Judul ini adalah parafrase dari Fondasi Suaguru gitu. Kira-kira spiritual semacam apa yang perlu anak muda terapkan gitu dalam hidupnya? Gitu. Jadi apakah spiritual yang gini ya? Nggak tahu kalian mungkin teman-teman di sini yang masih muda bisa koreksi gue. Tapi kalau dari observasi gue ngelihat spiritual anak-anak muda langsung dengar istilah spirituality itu kayak dengan kenyitan dahi gitu atau mata menyipit. Apaan ini? Spirituality. Terlalu keras loh nih. Iya. Sorry, Terus, siapa? Tadi ada suara siapa? Oke. Ya. Iya, jadi gitu. Dengan tatapan curiga, spiritualitas ini seperti apa? Apalagi dan ini aku temui juga ya teman-teman gue tuh. Maksudnya kalau dengar kata spiritualitas, setidaknya di Indonesia ya, nggak di semua, tapi ada semacam equivalency gitu antara spiritualitas dengan perdukunan gitu, metafisika, supernatural yang roh-roh yang gaib-gaib gitu. Apakah spiritualitas semacam itu atau spiritualitas yang ada juga bayangan gini di anak muda? Spiritualitas itu semacam kayak pepatah-pepatah kuno atau juga prinsip-prinsip lama gitu kan, yang mereka anggap nggak seru kalau didekati, dipelajari pada saat mereka masih muda gitu. Ini kayak pandangan para filsuf juga gitu terhadap filsafat seringkali, atau lebih tepatnya stigma terhadap filsafat adalah sesuatu yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan di malam hari gitu. Ketika kita sudah beraktivitas, artinya pada saat kita udah di ujung akhir hayat kita, baru kita berpikir itu, baru kita berpikir yang mendalam. Ya, eksistensi dari Deep Talksku itu sendiri sebenarnya sudah menyanggah itu ya, sudah menyanggah itu. Tapi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang ini. Oke, gimana kalau kita ke Bang Dame dulu deh. Rakyat dulu kali. Rakyat dulu kali. Iya, karena kan versi anak muda gitu. Oke. Spontan dulu aja, versi dia aja bebas dulu. Oke. Nah, spirituality for you gitu. Ya. Lu nanti boleh, ya jelas lah pengalaman lu atau apa. Tapi mungkin nanti dalam proses lu menjawab ya, bisa pertimbangkan pertanyaan gue ini. Pertama, menurut lu apa itu spiritualitas gitu ya? Lalu apa kira-kira pengalaman lu tentang dia gitu, spiritualitas dalam hidup lu, gitu aja sebenarnya. Dan ya untuk ini ya, perkenalan dikit, Ryan ini aku banyak ngobrol sama dia dan dia luar biasa ini, anak aneh juga nih, maksudnya ya sama-sama kita nih di Deep Talk anak-anak aneh. Kalau ngobrol sama dia itu pokoknya apa yang nggak dipikirkan secara lazim itu dipertanyakan gitu, diajukan gitu. Dan kita teman-teman punya apa podcast ya di Spotify ada tuh, masih ada gak Ray? Masih. Ya itu kita bahas tentang cinta, tentang Tuhan, tentang jazz gitu ya, musik apapun. Oke, silakan Ray. Oke, saya akan menjelaskan
singkat dan padat aja, sebenarnya spiritualitas itu adalah perjalanan jiwa dan hubungan dengan Tuhan gitu. Perjalanan jiwa supaya lebih mature jiwanya dan kenal Tuhan lebih jauh. Itu saja. Oke, kalau pengalaman lu gimana? Dari suffer ini. Berarti. Iya, gimana lu bisa punya interest? Sebenarnya karena lingkungan sih, karena emang nyokap dulu emang udah interest dengan topik hal-hal seperti ini. Juga Bang Dame juga sering ke rumah dulu ya, ngadain pengajian. Jadi udah terbuat dari lingkungan sebenarnya. I'm lucky, alhamdulillah. Dari situ. Oke. Dan menurut lu itu perlu gak ditumbuhkan rasa itu atau pengetahuan itu atau wawasan spiritualitas itu di kalangan anak muda, terutama yang seumuran kita gini itu? Itu perlu banget. Semua akan harus dibalance dengan spiritual, agama, dan duniawi juga harus balance juga ya, nggak boleh berat sebelah. Ini Dek, keren Dek. Untuk usia saat ini sih itu tinggal waktunya, tergantung Allah kapan ngasihnya gitu. Buat ya bisa jadi untuk kehidupan selanjutnya apa kehidupan ini tergantung waktunya. Semua ada waktunya masing-masing. Iya. Itu ajalah hula. Ajalah hula. Everyone, setiap manusia itu mempunyai waktu yang kalau Tuhan mengkehendaki dirimu, kalau kehausan akan Tuhan yang ada di dalam dirimu itu sudah memanggilmu, kamu akan mencari kemanapun, ke ujung dunia, untuk mencari guru atau untuk mencari seseorang yang akan membimbingmu bertemu dengan Tuhanmu. Oke. Jadi sekarang pertanyaan gini ke Ryan. Momen apa yang membuat lu haus Tuhan? Kalau ini, kalau berdasarkan pengalaman lu, kalau boleh cerita ya, terserah lu. Basicnya suffering sih yang tadi, karena kita dihancurkan untuk seperti inilah. Kalau orang-orang pasti anak-anak muda main lah dulu game Minecraft, tahu kan, dihancurin baru dibuild lagi lebih bagus, dihancurin dulu tempatnya baru bikin bangunan lagi yang lebih bagus, seperti itu. Atau Roblox ya semacam Roblox kan. Iya. Soalnya gini teman-teman, si Ryan ini pernah sharing pengalaman dia pas COVID gitu ya. Pas lu COVID itu lu isolasi mandiri, isoman, dan itu gimana tuh untuk anak seumuran lu gitu kan. Dan ada gejolak-gejolak batin gitu. Dan how do you manage to bisa lewat itu? Kalau awal-awal pasti kaget lah, kok gue COVID gitu ya. Bingung juga mau ngapain, main game terus, nonton TV terus, and itu malah nguras energi gitu kan. Terus jadi ya udah, itu sempat bikin, makanya awal mula podcast kan dari situ. Jadi iseng-iseng buat podcast, iseng-iseng ngedit video, yang sekarang ada akunnya sendiri gitu. Iya. Ya bikin kegiatan lah. Iya. Dan lu setuju gak? Maksudnya kalau gue melihat fenomena isoman itu ya, isolasi mandiri itu kan kita hanya sekedar melihatnya sebagai isoman fisik pada mulanya. Tapi pada akhirnya itu juga jiwa. Betul. Isoman jiwa, isolasi mandiri jiwa. Jadi ketika kita terlalu banyak pengaruh dari dunia gitu, kita perlu isolasi, isolasi diri. Dan itu sebuah tahap awal gitu untuk masuk ke dalam. Benar, ada quote kalau Tuhan memisahkan kita dari orang lain, berarti Tuhan ingin waktu saya dengan dia bersama gitu. Lebih yes. Iya. Ya, betul. Jadi satu ikatan itu mulai meregang. Sebenarnya itu sebuah kesempatan untuk memperkuat tali sila. Gitu kan. Oke, itu kita bisa lanjut lagi nanti, dan aku ingatkan pada teman-teman kalau ada pertanyaan, ada yang mau sharing, bisa langsung di kolom komentar. Kalau mau buka video juga nggak apa-apa, tapi nanti di sesi tanya jawabnya. Oke, kita mungkin sekarang bisa ke Bang Dame. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Silakan. Oke. Terima kasih Bang Arif, Bang Ajra,
terus Ryan, teman-teman semua yang hadir di sini yang sangat tertarik dengan tema ini dan sudah rutin di Suaguru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja kita aturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa berkumpul, punya interest yang sama. Mudah-mudahan dalam dialog ini kita bisa menyaksikan inspirasi, terbuka kebenaran yang membuat kita makin kuat berpegang pada kebenaran. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Saya ingin sampaikan ke teman-teman di sini, sahabat-sahabat, spiritualitas ini memang seperti yang dibilang Arif, milik orang tua gitu, ya. Tapi sebetulnya spiritualitas ini kan pertanyaan tentang yang abadi sebetulnya, yang hakiki, ya. Dan memang ini disampaikan dalam agama gitu yang umum. Tapi kalau misalnya kita lahir di sebuah tempat yang agamanya tidak dominan, seperti di Eropa gitu ya, semuanya ateis, apakah orang lantas tidak berspiritual? Pasti juga berspiritual, namanya mungkin tidak spiritual. Tapi dia bertanya tentang yang hakiki. Nah sekarang boleh dibilang Azra, spiritualitas itu sebetulnya pertanyaan tentang yang esensial. Yang hakiki, yang tidak berubah sampai kapanpun. Dari zaman kalau boleh dibilang mitologi Adam dan Hawa turun ke bumi, meskipun ada yang mempertanyakan benar nggak sih itu manusia pertama itu seperti apa, ketika Darwin punya teori evolusi kan gitu, atau zaman Star Wars nanti ya, zaman nanti semuanya serba robot gitu ya, apa makna spiritual gitu. Jadi Deep Talk ini ya bicara tentang spiritual, apa sih your essence gitu, hakikat itu apa gitu. Nah di sini memang kalau mereka yang matang secara intelektual, para filosof, mereka bicara tentang realitas gitu, wujud gitu. Jadi terserah yang mana. Spiritualitas yang dimaksud adalah yang esensial, yang hakiki, yang itu adalah diri kita gitu. Nah kalau saya kalau alam ini selesai, apa yang terjadi? Ya, kemudian sebelum alam ini ada, apa yang ada gitu. Nah disitulah agama langsung menyebut itu Tuhan gitu. Ya Tuhan. Ketika pikiran kita tidak mampu menyelesaikan persoalan, ya, maka dia akan berpasrah secara natural pada sesuatu yang lebih dari dia. Apa itu namanya gitu? Ya belakangan disebut juga super consciousness gitu kan, the energy gitu ya, the spiritual gitu. Nah itu jadi siapapun yang ngaku-ngaku ateis pun pasti dia akan bicara ini gitu. Cuman di zaman anak muda sekarang, dan itu betul kata Azra, tidak harus usia muda gitu. Nah di era semesta yang seperti ini, sebagian berpandangan ini Kali Yuga nih Azra, Kali Yuga. Kali Yuga itu kalau dalam tradisi spiritualitas Hindu abad ke-8 gitu. Mulai turun lagi, dulu kan abad emas gitu. Sekarang dia mau kembali siklusnya ke-8. Tapi juga waktu saya diskusi sama Bliwayan yang di Bali, salah seorang guru dokter juga, beliau bilang Kali Yuga itu, kali itu percepatan gitu. Ada gitu kali kan. Kalau dikali gitu. Ya enggak? Ya. Nah, jadi di satu sisi cepat turun tapi juga cepat bangkit. Nah, di antara manusia ini ada yang tidak siap percepatan gitu. Teknologi memang melakukan percepatan. Percepatan luar biasa, tapi juga kita ini kesadaran. Nah, ini bicara nih kesadaran. Ketika bicara yang esensial, yang hakiki, di situ kita bicara siapa itu yang sadar. Jadi kalau misalnya teman-teman anak muda itu bertanya, apa itu spiritual? Sebetulnya simple. Bertanya tentang who am I? Siapa sih aku ini sebenarnya? Sampai nemu jawaban yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika saya sudah menemukan jawaban siapa aku yang nggak ada keraguan, saya menemukan yang asal gitu, yang hakiki gitu. Kan ini bukan pertanyaan anak muda aja.
Justru nggak bisa diabaikan ini. Makanya di buku The Garden of Truth, Profesor Saitusin Nasr, what it's meant to be human, that's spirituality. Jadi kalau teman-teman anak muda, pintu masuk mengajak orang kepada yang hakiki lah gitu. Atau kalau di Suaguru disebut deep talk gitu. Nah, karena sekarang kalau kita kaitkan spiritualitas dengan agama, ansi, agama sudah terjebak pada dogma, ritual semata, kesadarannya mulai tereduksi gitu, ajaran. Malah itu bisa jadi bikin coupling-coupling gitu. Mau apa kayak namanya gitu. Lalu kemudian spiritualitas itu juga yang hakiki itu, ketika kita bertanya tentang yang hakiki, kita akan bertanya tentang apa sih yang dicari manusia. Mau namanya cinta, kebahagiaan, enlightenment, pencerahan, jati diri, apa kayak namanya. Finally, bukan apakah saya sudah tahu atau tidak. Apakah saya sudah realization atau tidak. Tadi pertanyaan Arif sama Ajra itu sebenarnya itu. Sama Ryan. What is your experience? Krisis, suffering. Suffering. Cinta. Cinta itu spiritual realization. Spiritual experience. Ketakjuban gitu. Beauty gitu. Bisa ya gitu. Jadi saintis itu sebetulnya ketika dia takjub melihat ada sistem semesta yang bekerja, apa namanya dia nggak sebutkan. Dia cuma nyebut nature gitu. Hukum alam gitu. Hukum kausalitas. Cosmic intelligence gitu. Cosmic consciousness. Apapun namanya. Tapi kok ada ya kecerdasan yang wow, saya takjub gitu. Nah itu kan bisa disebut keajaiban. Miracle gitu. Nah kalau dalam kisah-kisah ininya Nabi Musa taruh tongkat di laut terbelah gitu kan. Karena memang zaman dahulu terminologinya itu simbol-simbol gitu loh. Nabi Isa, Yesus Kristus jalan di atas air gitu. Orang mati hidup gitu kan. Nah zaman Star Wars zaman ini kan bisa dibuat simulasinya dalam digital reality gitu. Kayak film Avatar itu yang terbaru itu kan itu bisa dibuat simulasi macam-macam. Jadi sebenarnya spiritual itu tentang apa? Ya, you sadar nggak siapa diri lu gitu kira-kira. You sadar nggak kehidupan ini polanya gimana? Kamu sadar nggak ketika kamu jatuh cinta, kamu tiba-tiba patah hati, sakit, sadar nggak sih? Kok itu terulang gitu kira-kira? Makanya kalau Nabi pintu pertama kan teman-teman nanya apa sih pintu pertama mengajak orang atau mengenalkan spiritual? Kalau Nabi mengenalkannya ikro aja, ikro gitu. Nah sekarang Nadib tok belajar sadar gitu tentang apa yang di sekitar kita. Nah ini yang selama ini tidak ditekankan di sekolah-sekolah, langsung dikasih disiplin gitu. Nah kalau kita tidak kasih ikroknya ini, proses kontemplasi ini, itu dogmanya itu menghambat dia aja. Benar nggak? Kok masih nanya? Udah sholat 50 tahun, gimana ya Ustadz cara sholat khusyuk? Masih nanya juga gitu. Itu aneh itu. Gimana cara sholat khusyuk? Caranya gimana? Ya krisis gitu. Kalau sudah krisis khusyuk nggak itu berdoa. Ya kalau dia nggak tahu cara bahasa Arabnya, nggak tahu ritual sholat, setidaknya Tuhan. Nah itu dia aduh itu kan khusyuk tuh aduhnya itu. Kalau dia nggak tahu cara metode koneksi kepada yang terbatas yang disebut Tuhan itu, ya dia pakai narkoba, dia minum. Ya dia sebutlah sekarang healing gitu lah, healing. Gue mau healing di Bali seminggu gitu cuti, tapi nggak healing juga gitu. Makanya tadi diisolasi menyendiri, dipaksa kita berhadapan dengan pikiran sendiri, dipaksa kita berhadapan dengan si marah, si benci, si kesal gitu. Kebanyakan kan kabur gitu. Jadi boleh dibilang juga nih anak-anak muda nih, spiritual itu adalah apa? Berani menghadapi diri sendiri gitu. Take risk. Iya. Makanya kalau di Ibnu Sina bilang
seorang arif itu pemberani. Makasih. Gitu kira-kira. Jadi ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi ya. Kalau gimana ya, apalagi takut setan. Itu gimana nih? Takut setan gitu. Takut jin, takut pocong, takut hantu, takut kuburan gitu. Takut diputus pacar gitu. Nah gitu-gitu kan. Takut lulus. Nah itu juga Ari pernah ngomong tuh. Teman ditanya, lu nggak takut lulus? Ya gue senang lah lulus. Soalnya kalau sudah lulus, what next gitu. Takut juga. Ya. Jadi kita perlu kontemplasi, perlu berpikir lebih dalam, perlu tafakur. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa dijokiin. Nggak bisa. Makanya sebetulnya pintu terbaik untuk realize spiritual itu krisis. Karena itu, kalau sudah tahu begini nih dialognya di Deep Talk, krisis itu berkah nggak? Berkah, jelas berkah. Tapi jangan nantangin Ajra, nanti datang dia. Kan suffering is liberating. Liberating. Matamu liberating, nanti ada yang bilang gitu. Orang yang suffering nggak bisa tuh ngomong gitu misalnya. So ya itulah makanya kita ngobrol di sini. Gitu. Oke. Dan kalau kita sudah bisa melewati suffering itu, menemukan, saya sekarang nyebut itu bukan positive thinking, udah lama, clear seeing. Nah itu kira-kira clear seeing gitu. Nah kalau Buddha nyebut itu right view, pandangan yang tajam, benar, right view. Clear seeing itu juga bisa jadi jargon spiritual teman-teman. Karena kalau berpikir positif, bukan saya katakan itu jelek, orang itu nyebelin, udah positif aja, husnuzon gitu kira-kira. Ya dia nyebelin gimana gitu. Kalau clear seeing kan dia emang nyebelin, tapi emang panas. Setan itu yang diciptakan begitu. Tapi saya tidak terganggu dengan keberadaan dia. Saya menyadari peran setan. Saya menyadari peran krisis. Itu kan berarti dia sudah standing tuh, kokoh, standing as awareness. Sudah mulai bisa berhadapan sama dirinya. Ini kan butuh latihan. Kayak otot aja kalau nge-gym. Latihan ya. Apalagi pikiran, spirit, itu kita perlu praktis. Nah, begitu kita butuh praktis melatih diri. Dan kalau bahasa agamanya Azra, wajib. Itulah gunanya syariat. Berarti wajibnya syariat itu bukan karena kita mau disiksa. Wajib fingering kalau Bang Arif lagi main gitu. Kenapa? Karena fingeringnya nggak dilatih. Nanti ada chord-chord baru dia kagok gitu. Jadi, nah, sekarang nih kalau sudah ada Deep Talk, syariat itu jadi kita lihat karunia. Kenapa Bang Damin? Syariat itu jadi karunia, ya kan? Buat kita, karena dia bisa membantu kita. Kita kan tidak perlu mikir ribet-ribet untuk metodenya bagaimana. Sudah teruji ribuan tahun. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa lihat hubungan antara spiritualitas dan religion. Bisa juga teman-teman anak muda kalau mengenalkan spiritual itu bicara tentang beauty. Apa sih di balik beauty? Ketika kita takjub dengan pertunjukan musik, apa sebetulnya yang kita kagumi dari situ? Gitarnya atau yang main gitar itu? Apa yang main itu kok menyentuh nih? Apa di balik? Nah, kalau kata almarhum Mas Beben itu, bukan pemain gitarnya yang penting. Bukan gitarnya, tapi siapa di balik yang main gitar itu? Ya, musisinya. Jadi pintu masuk kita ke spiritual itu banyak. Silakan dengan krisis. Silakan dengan tiba-tiba seorang matematikawan menemukan rumus. Dia takjub. Kira-kira apa kata dia itu? Kalau Archimedes, eureka. Aha moment. Satori. Epiphany kalau di psikologi.
Nah gitu Ryan. Nah itu yang ditanya tadi. Ada nggak satu momen teman-teman mengalami itu? Momen mengalami itu meskipun dia glimpses, kayak semacam spark gitu, percikan. Dan itu akan mengubah cara pandang kita. Itu yang disebut kesaksian. Jadi kalau teman-teman diskusi, nanya-nanya, dia lagi galau gitu. Gimana sih rasanya kamu gitu? Gue pernah begitu loh. Kita bilang aja, gue pernah begitu. Pacaran jarak jauh gitu loh, Ryan, gitu misalnya. Gimana rasanya pacaran jarak jauh? Tersayat-sayat gitu misalnya. Gimana keputusannya nih? Terus apa stop dulu gitu? Atau kita pernah berbuat salah gitu, menurut society, menurut agama. Terus gimana kita bisa menerima itu? That's spirituality. Yeah. Bagaimana saya berdamai dengan masa lalu yang kelam itu bertahun-tahun. Begitu saya sudah menemukan jalan keluarnya, wah itu spiritualitas gitu. Enggak basa-basi gitu. Jadi boleh dibilang gitu. Spiritualitas itu kita bicara jujur, apa adanya. Tapi tidak pada semua orang kita bisa ngomong gitu. Bagusnya sih misalnya Ajra bisa ngomong sama bapak gitu. Ari bisa ngomong sama bapak gitu. Sama papa, Ryan bisa ngomong sama mama, sama bapak. Itu siapapun. Makanya dalam spiritualitas itu ada sahabat spiritual. Ada komunitas. Tapi kalau komunitasnya itu sudah banyak pura-pura, basa-basi. Ini apa ini? Stuck gitu. Terlalu banyak hijab-hijab gitu. Tadi kita butuh clear seeing. Betul, kita tidak bicara pada semua orang. Nah, kalau kita sudah ngomong sama sahabat spiritual itu, dia udah duluan. Nah, dia disebut guru. Kenapa dia disebut guru? Dia duluan jadi cahaya. Guru adalah yang menghilangkan kegelapan. Bukan guru dalam arti cuma karena dia dapat sertifikat gitu. Profesi ya? Bukan. Siapapun yang sudah jadi cahaya, ya dia akan bisa sharing. Karena saya sudah pernah ada di kegelapan itu. Dan saya sudah menemukan cahayanya. Saya mau bagi. Misalnya hidup sesudah mati. Kita kan gelap. Ada sih informasinya di Quran. Tapi perumpamaan. Realnya apa? Realnya itu apa? Kita anggap fisik juga. Makanya para filosof bilang, what is reality? Ya, jadi teman-teman, kalau kita punya beberapa sahabat bisa ngomong deep talk spiritual, itu keren, bukan basa-basi. Nah, di situ ada humility, ada ketulusan, ada komunitas, ada saling bertumbuh. Itu Ryan. Coba Ryan. Ini contoh nih teman-teman. Ryan ini nggak apa-apa ya Ryan ya. Ryan waktu dia sekolah SMP atau apa itu. Di high school, nanya sama ustadznya. Ya Ryan ya. Yeah. Ustadznya ngomong, alam semesta ini Allah yang ciptakan. Ryan nanya sama ustadz. Ustadz yang nyiptain Allah siapa? Wah, jangan nanya begitu gitu. Akhirnya Ryan ngomong sama mama kan. Mamanya ngomong. Nah, itu ngomong sama Om Dame itu. Kalau ada begitu. Siapa yang nyiptain Allah gitu. Gimana itu jawabnya Ajra gitu. Kan Ajra, Ryan tidak mau jawaban dogmatis. Tidak mau, oh, jangan tanya itu. Enggak, dia nggak mau begitu. Gimana jawabnya itu Ajra? Siapa yang nyiptain Allah? Allah, apa yang menciptakan? Nah, ya kan gitu. Aku tanya Ryan, kamu mau jawaban dogmatis atau... Nah, disitulah akhirnya saya tidak jawab langsung ke Ajra, ke Ryan. Saya ajak Ajra, how to know things. Ayo kita ngomong dulu bagaimana kita tahu sesuatu dengan pasti. Epistemologi dulu kita bahas gitu. Supaya nggak dogma. Hanya, kamu tahu api? Tahu. Dari mana tahu? Saya sentuh.
Experience, direct experience. Bukan karena baca Google. Ada itu. Waktu seorang ibu sama anak gini. Lagi di toko buah. Ini apa? Matoa gitu ditanya. Ini apa ini mah? Matoa gitu. Terus dia nanya, ini gimana caranya tahu matoa? Cobain aja gitu kata isi ibu. Cobain. Dia nggak percaya langsung nyobain. Baca di googling gitu. Matoa adalah. Jadi anak-anak muda sekarang udah lebih percaya informasi dari googling daripada direct alamin langsung. Apa itu setan? Oh, buka tafsir. Kalau yang seru kan gitu, Ryan. Wah, saya mau ketemu setan langsung gitu. Supaya verifikasi. Atau sebelum ketemu, wah, ini gunanya filsafat tuh. Definisi setan. Oh, ragu-ragu. Wasbi-sufi. Itu kan, itu loh maksudnya. Deep Talk ini mau mengajak teman-teman. Kalau kita bilang saya tahu sesuatu, oke, ada referensi, ada kata guru yang saya hormati, tapi saya sudah melakukan verifikasi belum? Ya. Jadi percaya diri itu bukan datang dari gelar. Percaya diri datang dari, kan Nabi Musa kan dibilang ketemu Tuhan, ketemu api Ajra. Oke. Dan bagus tuh analogi api. Begitu Musa mendekati api, terus begitu ada di api, orang nanya, apa itu api wahai Musa? Gitu. Lu nggak lihat gua udah gosong gitu. Atau Nabi Ibrahim, apa ceritanya Ajra? Dibakar api, nggak gosong. Ada yang bilang kesimpulan yang dangkal. Oh, apinya dingin. Tidak mungkin api dingin. Itu tidak mungkin. Apa yang terjadi? Karena tingginya spiritualitas Ibrahim, nggak kebakar. Oh, di Banten banyak tuh jalan di atas api gitu. Jadi spiritualitas itu tidak tabrakan dengan hukum alam. Dia bukan irasional, tapi suprarasional. Aku setuju banget. Ada rasional, ada irasional. Irasional itu miring-miring kayak halu lah, halusinasi gitu. Tapi kalau suprarasional, itu dimensi. Sekarang mulai saintis kan ada 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi gitu kan. Kalau realitas fisik kan 3 dimensi. Jadi justru seru nih teman-teman kalau anak-anak swaguru nih di sini mulai membahas spiritualitas itu asik. Jadi clear sih. Bahwa nanti tiba-tiba terhubung sejalan dengan sains gitu, sejalan dengan teks kitab suci. Itu wah kita jadi takjub. Jadi hal sehari-hari aja, hal-hal yang langsung. Nah kalau mau nanya, saya suka nanya tuh. Misalnya Afif, namanya Afif. Gimana caramu kalau lagi galau mengatasinya dengan cepat? Itu saya lagi ngecek, dia udah bisa meditasi belum? Dia sudah bisa terhubung dengan center belum? Loh gimana ya? Gitu. Itu kan. Tapi saya belum ketemu ada yang jawab Ajra. Saya kalau lagi galau, saya sholat gitu. Belum ketemu saya aja. Sampai sekarang belum ketemu. Kenapa? Bukan sholatnya yang salah. Penjelasan kita kepada orang-orang selama ini tentang sholat sebagai jalan. Kira-kira gitu ya. Ujungnya nanti spiritualitas itu adalah kita terbuka kepada yang disebut Allah, wujud tak terbatas. Tuhan, asyhadu an la ilaha illallah.
Dan aku bersaksi, utusan Allah juga hadir. Salah satunya Muhammad bin Abdullah. Makanya Muhammad Rasulullah itu nggak ada gambar orangnya. Itu juga perlu dikontemplasi. Kenapa nggak ada gambar orangnya gitu? Karena utusan Allah itu banyak gitu. Bisa apa aja. Namanya utusan kan yang mengingatkan kita pada yang mengutus. Dia disebut utusan Allah karena melalui dia kita kenal pada yang mengutus. Ya Nabi Muhammad, of course lah. Setiap kita ngelihat Nabi, kalau kita hidup di zamannya, kita ingat Allah. Sekarang kita latihan, lihat kuburannya gitu. Lihat masjidnya. Gimana? Saya jangan kebanyakan ngomong nih. Nanti. Tapi tidak dapat spark ya. Jadi ini sahabat-sahabat ya, sedikit lagi Azra. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai latih. Spiritualitas itu sesuatu yang asik, kontemplatif, menjawab persoalan. Bahwa referensinya itu banyak dari ancient tradition ataupun agama. Yes, memang. Tapi jangan merasa cukup dengan wiridan saja. Itu satu disiplin yang bagus. Tapi dari situ nanti ada, nah itu hidayah Allah, terbuka ke kita. Nah di situ pada saat terbuka kan euforia tuh. Ngobrol sama siapa ya gitu. Jatuh cinta aja kita mau sharing sama siapa kan gitu. Coba kalau lagi jatuh cinta SMA. Ngomong aja kegalauan dia. Itu baru jatuh cinta sama orang. Bagaimana jatuh cinta sama Allah? Kita butuh teman ngobrol. Bikin puisi akhirnya Rumi. Nggak mungkin orang sudah kenal Allah itu biasa aja. Nggak mungkin. Itu awal-awal Azra pasti mabuk. Pasti mabuk. Pasti mabuk. Nggak mungkin. Masa biasa aja? Pasti ketagihan sholat. Ketagihan zikir. Bukankah itu keren? Banget. Gitu, silakan. Azra mau nanya tuh siapa? Oh iya, ada pertanyaan tuh, aku pengen baca pertanyaan tuh loh. Saya ingin bertanya, syahadat atau bersaksi itu artinya mesti benar-benar melihat bertemu Tuhan dulu, baru benar-benar percaya dan yakin atau gimana? Ini teman-teman, kata-katanya kan bersaksi. Betul. Bukan melihat. Melihat salah satu elemen bersaksi. Di pengadilan disebut kesaksian benar melihat fakta empiris. Bersaksi itu tidak hanya sebatas kesaksian panca indera. Kita ini bertemu nggak ini? Bertemu. Tapi fisik nggak ini? Secara fisik masing-masing ngobrol depan laptop. Lihat. Tapi kita semua paham dengan kecerdasan kita ada yang ngobrol dari sana. Makanya ada kesaksian intelektual juga. Jadi kesaksian panca indera, kesaksian akal, kesaksian imajinal, kalau mau dipretelin, sampai nanti pada puncaknya kesaksian kol. Wajah Tuhan itu tak terbatas. Kita selalu membatasi wajah itu muka. Wajah itu ada juga wajah imajinal. Kalau kita suka pada karakter seseorang, apanya yang kamu suka? Dia itu jujur, tulus. Itu wajah soul. Jadi
asyhadu alla ilaha illallah itu detailnya banyak. Bisa diurai itu secara filosofis, tapi juga bisa dicemplungin aja. Lu mau bersaksi api, ceburin ke api gitu. Bisa begitu. Makanya kalau waktu saya ngajar acara di beberapa tempat, Bang Rame selalu ngomong kesaksian kolbu. Gimana sih caranya terbukanya kolbu? Misalnya dia tanya waktu itu ya, Ribia waktu di Jati Padang. Saya tanya balik aja, emang siap sekarang? Diam dia, takut juga dia. Jadi ada memang kesaksian, misalnya kalau di masjid, bersahadat itu mengucap. Secara normatif, ya dia disebut sudah mualaf gitu, confirm. Tapi kalau kita sudah deep talk, masa anak-anak swaguru saksinya cuma mengucap? Enggak lah. Yes. Enggak cuma panca indera. Ada satu, kalau misalnya kalau belum punya guru spiritual atau mursyid atau syekh atau apapun, ada kesaksian begini aja. Kita ke alam. Tiba-tiba lagi naik gunung, kita mengalami satu pengalaman takjub. Dan itu membekas dalam hati kita, batin kita. Terkenang meskipun kita sudah turun gunung. Itu sejenis kesaksian. Makanya saya diskusi juga. Ini juga ada niat juga nih, Bang Arif ya, Ajra, mau bikin dialog tentang seeing God in nature. Kan itu powerful. Seeing God in nature. Di alam. Banget. Karena alam kaitan dengan ilmu. Ada alam mengalami. Karena alam itu bukan manusia yang buat. Tapi kalau Zoom, kalau laptop ini, pikiran manusia dengan itu. Tapi alam ada kecerdasan yang indivisible atau goib, unseen. Nah, gimana kita bisa menyaksikan itu? Ada kesaksian begitu. Jadi ada kesaksian formal kalau normatif itu di masjid, tapi juga ada kesaksian ajra, kita bertemu seorang pembimbing spiritual. Kita diajak melakukan satu pembukaan. Bisa juga. Tapi itu butuh istiqomah, konsistensi. Makanya ada metode, ada tirakat, ada wirid, ada mantra. Kalau dalam konteks modern, kalau nggak mau pakai istilah agama, ada afirmasi. Kan itu sekarang yang muncul itu. Mau kayak afirmasi, itu kan sama dengan wirid. Aku merasakan kekayaan telah hadir. Itu kan afirmasi. Ya. Jadi sebetulnya teks-teks kitab suci itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu bisa kita masuk ke dalam tuh, ke deep talk lagi. Begitu terbuka pada kita hakikat Bismillahirrahmanirrahim. When you say Bismillahirrahmanirrahim, powerful. Bismillahnya seorang arif adalah kehendak Tuhan. Nah loh. Masya Allah. Kun fayakun itu kayak Harry Potter itu. Abrakadabra. Abrakadabra gitu. Tapi itu menghancurkan kalau itu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari cross platform nih, banyak nih. Oke. Aku baca yang di Zoom ya, Rif. Oke, yang di Zoom dulu. Ini ada yang di IG juga ada. Dan menarik banget nih. Yang mana dulu? Arif dulu, silakan Rif. Oke. Dari Menjadi Bebas, namanya Menjadi Bebas. Kalau ada yang mengajak diskusi suprarasional tadi, lalu dilarang sama guru agama, ustadznya, karena nanti melenceng dari Islam udah cukup, bagaimana pendapatnya? Nah, ya, jadi gini. Ini juga akhirnya membawa cakrawala kita kepada, ini saya pinjam framework Hindu, Bang Arif. Oke. Manusia itu memang ada kastanya. Niscaya. Itu tapi bukan kasta sosial, kasta soul. Kebanyakan memang jiwa-jiwa itu mesti dituntun, Bang Arif. Makanya ada rules, nggak boleh sembarangan. Tapi jangan juga ditutup kemungkinan ada orang yang dari sononya udah matang.
Jadi kalau saya lihat orangnya itu, biarin aja, bebasin aja dia. Ada jiwa yang begitu, biarin aja, bebasin. Nanti kan di diri dia udah ada nurani itu. Ntar balik juga kok itu. Tapi kebanyakan orang, ya makanya muncul aturan gitu. Jangan berfilsafat. Arif mau nggak digituin? Mana mau? Nggak mau dong kan. Gitu. Kan kalau di pesantren itu belajar filsafat haram. Ya. Jangan belajar tasawuf kalau belum 40. Itu memang nasihat untuk kebanyakan orang. Ya. Tapi sama Ryan boleh nggak digituin jangan belajar tasawuf? Nggak bisa dia. Udah nggak bisa zaman ini sekarang. Jangan belajar spiritual kalau belum kawin. Udah keburu patah hati berkali-kali. Nah, ngulang sakit, lagi nanti. Udah gimana dong caranya? Psikolog, psikiater, udah diruqyah berkali-kali. Gimana kalau nggak dikenalkan spiritual? Ekstrim. Apalagi era terbuka sekarang. Jadi tidak bisa lagi ditutupi. Tetapi kalau memang orang itu sudah rezekinya dapat, seperti yang Azra bilang, ketika murid siap, guru datang. Atau kalau dia belum siap pada guru fisik atau seorang syekh atau sahabat spiritual, dikasih gurunya penderitaan kan gitu. Babak belur dulu. Ada juga yang seperti itu kan ya Om Damai? Iya, banyak. Banyak. Bahkan dari guru penderitaan itu, guru yang kita sebut penderitaan itu ya, mau bawa kita kepada guru-guru yang nanti bisa dalam bentuk buku, terus orang, ya kan? Ya siapapun itu, apapun itu. Tapi emang paling dekat sih penderitaan. Tambahan lagi, kalau misalnya tadi, kalau saya selalu bilang, kalau kita niatnya tulus, rendah hati, jujur, nggak usah takut belajar apa-apa. Tambahin ada akal gitu. Tulus, rendah hati, jujur. Pakai nalar. Cuman ada orang kan belajarnya kan pingin sok supaya tampak pintar. Ya udah, niatnya aja udah nggak bener. Ketemunya sahabat yang nggak bener. Like, attract like. Tergantung frekuensi. Ya, betul. Ya. Apapun yang dia lakukan akan sebatas level seolah-olah. Jadi ya karena orang awalnya juga dia seolah-olah kan, seolah-olah tampak pintar. Oke, gimana lanjut? Sebenarnya aku mau ngobrol lagi nih dengan Ryan, masa lu diam aja gimana? Nah, tapi ini tadi yang ini bakal jadi quote sih menurutku ya nanti, bahwa lugas, gamblang, sederhana, singkat. Spiritualitas adalah berani menghadapi diri sendiri. Itu sebuah definisi yang harus kita tanamkan sekarang. Bukan spiritualitas kayak tadi yang sempat disebut-sebut itu hanya aktivitas di kala tua atau mungkin nanti yang menyesatkan gitu, bukan. Atau tadi disebut dikit-dikit biar kebal api gitu Bang Dame. Itu spiritual kesaktian gitu kan. Bukan itu, maksudnya ya buat apa dapat kesaktian tapi kan tetap aja secara jiwa juga masalahnya juga dia galaunya karena diputus pacar gitu. Tapi dia kebal gitu. kayak Dr. Strange lah kalau aku pikir sih. Dr. Strange gitu. Buat apa jadi Dr. Strange kalau dimanapun dia berada dia dapatnya Christine lagi. Christine masalahnya tetap Christine gitu teman-teman. Tuh si Ryan ketawa jelas banget. Tiba gitu ya. Nah artinya lu gimana menurut lu? Setuju gak? Maksudnya emang padahalnya spiritualitas ini perlu kita redefinisi bahwa ternyata pertanyaan-pertanyaan fundamental itulah tentang sebenarnya spiritualitas. Jadi tentang diri kita, tentang alam semesta, realitas gitu, apapun itu. Cara kita mengetahui sesuatu itu juga padahalnya tentang spiritualitas gitu. Dan aku pikir mungkin kalau misalnya sekarang kebanyakan anak muda mereka bernaung mencari jawaban atas kegalauan mereka pada psikologi, mungkin bisa kita katakan spiritualitas ini metapsikologi gitu. Nah, aku sempat ngobrol dengan Mas Hasan yang sempat kita undang di sini tentang imajinasi itu.
Dan kita sampai pada konklusi bahwa kalau psikologi itu masih hanya tentang masa lalu, identitas diriku adalah personalitasku, diriku adalah identitasku, diriku adalah sejarahku, diriku adalah bayangan-bayangan akan masa depanku. Ya, kalau yang rusak, kalau yang diancam adalah sejarah itu, diri kita akan terancam. Kalau yang diancam adalah masa depan itu, atau setidaknya tampak terancam gitu, itu sebuah persepsi kita aja, diri kita terancam gitu, dan itu akan memutar aja terus siklus gitu. Nah, jadi spiritualitas adalah melampaui siklus itu. Tadi Bang Dame sempat mention tuh kayak putus pacar tapi diulang-ulang lagi gitu, atau penderitaan diulang-ulang lagi gitu. Nah, spiritualitas simply hanyalah untuk keluar dari pengulangan-pengulangan itu, gitu aja. Siapa anak muda yang nggak mau itu kan? Keluar dari karma orang tuanya misalnya. Dikasih hasrat, dikasih cita-cita, kamu harus ini, atau dikasih beban tanggung jawab, kamu harus lanjutin legasi warisan orang tua. Waduh, keulang deh gitu kan. Spiritualitas adalah bagaimana menghadapi itu. So, what do you think, Ray? Ya, saya juga belajar spiritual ini dari bola lah istilahnya. Dari ada lagu Liverpool FC Football Club, itu judulnya You'll Never Walk Alone, yang artinya lu nggak pernah sendirian gitu walaupun jalan ke badai. Liriknya seperti ini: when you walk through storm, tetaplah tegaklah jiwanya, dan jangan pernah takut kepada kegelapan, karena di kegelapan itu, di akhir kegelapan itu ada golden sky, yang artinya reward untuk jiwa-jiwa yang haus kepada Tuhan itu. Ada cahaya istilahnya, golden sky. Yang tadi pertanyaan dari Oman ya, Mas Oman. Seperti itu. Oke. Lu gimana? Lu bisa share gak? Atau Apa apapun tuh? itu pengalaman lu ketika menghadapi diri lu sendiri. Gimana, bro? Pengalaman apa yang lu dapet? Secara general apa pas di sana? Alone, Bebas lu. Mau dari mana aja? Oke, pas inilah bener-bener alone deh. Karena itu pas di UK itu juga pertama kali sendirian ya. Nggak ada orang tua, nggak ada keluarga juga di sana. Bener-bener alone lah kalau secara di dunia ini ya. Tapi ya, balik lagi ke lagu itu, You Never Walk Alone, itu yang artinya lu masukin badai karena lu keluar dari comfort zone gitu. Itu yang bikin berkembang, jiwanya berkembang. Belajar sebenarnya bisa di mana aja, bisa di mana aja, tapi pengalaman itu yang berharga sebenarnya. Pengalaman, namanya juga spirit ya, perjalanan jiwa untuk menjadi major. Jadi segampang itu ya, ketika jiwa kita mulai matang, itu pun spiritual. Dalam bentuk paling sederhana. Jadi bukan lagi yang jauh-jauh dari kita gitu, metafisik apa kalau mereka nggak suka menggunakan istilah metafisik. Fakta bahwa lo berkembang itu ada suatu spiritualitas terjadi tuh, lo aja yang nggak sadar. Gitu. Karena nggak sadar, nah makanya saatnya kita sadari perkembangan itu. Dibangunin. Yes. Bahkan saat derita itu datang, kalau sudah tahu pola ini, sudah misalnya malam ini kita sudah mulai dapat satu definisi yang sementara ya. Spiritual itu misalnya clear seeing gitu. Saya melihat segala sesuatu apa adanya. Bahkan Nabi pun berdoa, ya Tuhan, buatlah aku melihat segala sesuatu sebagaimana adanya gitu. Tapi misalnya kalau pasangan suami istri atau yang pacaran, kalau pasangannya ngomong semuanya terbuka, jadi malah dia nggak siap gitu kan gitu. Jadi itu dipahami juga. Tapi kalau pada diri kita sendiri kita tidak bisa berani untuk menatapnya gitu, membongkarnya, bagaimana kita akan menemukan sifat natural kita, keberadaan kita yang asli. Ini penting nih tuh. Jadi tadi udah jadi satu ukuran aja. Misalnya orang bilang dia sakti apa?
Tapi dia gimana dia menghadapi dirinya? Apa artinya itu? Menghadapi pikirannya, Ya. menghadapi masa lalunya. Makanya kalau Oprah itu selalu nanya, what do you feel? Saya lagi sedih. Apakah orang spiritual itu tidak boleh sedih? Ya enggak apa-apa, saya lagi sedih. Tapi saya nggak blaming others gitu. Saya tidak menyalahkan diri saya tidak menyalahkan masa lalu saya tidak meratapi. Tapi saya mengakui saya sedih. Saya lagi sedih, saya lagi kacau ini gitu. Saya lagi hadapi diri saya yang kacau nih, saya lagi hadapi saya yang takut kehilangan gitu. Itu boleh tuh dikasih teman-teman semacam pintu masuk clue-clue gitu. Berhadapan dengan diri sendiri. Kalau Nabi kan pakai istilah jihad terbesar adalah perang melawan diri sendiri gitu. Nah, buah dari clear seeing atau mekarnya spiritual itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Oke. Kalau bahasa Al-Qur'annya ridho. Ya. Oke. Dra, gimana? Pertanyaan ada lagi tuh di Zoom. Di IG ini juga ada. Di IG ada 2. Oke. Baca dulu ya pertanyaan di Zoom ya. Salah satu yang membuat saya trauma dengan Islam, namanya Mita Hanifah, artinya Islam, adalah banyaknya kata-kata di dalam Al-Quran yang kesannya itu mengancam, seperti celakalah, merugilah, azab, kafir, dan lain-lain. Belum lagi ditambah ancaman-ancaman dari orang tua dan guru tentang sholat. Kamu harus sholat. Bagaimana mengubah perspektif dari way of fear ke way of love? Ataukah memang sayanya yang belum mendapat hidayah? Gimana Om Dami? Iya, jadi ini lagi sekali lagi nih, aku suka nih teman-teman istilah yang Arif mulai kenalkan tuh di dialog positif. Jadi the real, the imaginary, the symbol. Ngomong-ngomong dialog positif, ada Kang Abu di sini. Halo Kang Abu. Ada Kang Abu. Masya Allah. Gimana nih, perlu sharing lah ya. Oh, ada Kang Abu. Oke, lanjut. Oke, hai, halo Kang Abu ya. Gimana Kang Abu? Oke, lanjut. The real, the imaginary, the symbol. Jadi ketika dogma mendikte jiwa kita, ya, ketika sosial, persepsi sosial mendikte kita, kita jadi ciut. Nah, yang ciut ini siapa? Nah, itu yang disebut the imaginary self. Jadi sesuatu yang saya anggap sebagai diri saya. Disinilah pentingnya teman-teman dari seluruh ajaran-ajaran spiritual itu melakukan satu proses tafakur, kembali kepada diri. Hening diam. Jadi saya yakin kalau teman-teman lagi ngerokok gitu, itu kan sebenarnya dia lagi mengamati pikirannya juga, lagi mengamati perasaannya, lagi mengamati napasnya, ya nggak sih? Ya. Ya kan? Jadi butuh sebuah instrumen rokok. Gitu kan? Sampai nanti dia bisa menyadari, mengerti pola itu. Jadi kalau kita masih keliru, masih konklusinya membuat kita terintimidasi dari baca celakalah, ancaman gitu, kita tidak usah salahkan Al-Qur'annya pakai terminologi itu. Itu ada pembelajaran asbabun nuzul, konteksnya waktu itu apa gitu. Sebuah perjalanan itu, sebuah perjalanan jiwa gitu. Suluk. Itu yang saya suka banget Bang Arif ketika waktu ditanya Rupert Spira, ada seorang bertanya, ada di YouTube. Saya orang tua, apakah saya dengan spiritualitas, disebut di situ spiritualitas itu kesadaran ya. Apakah saya akan mengajarkan anak saya dogma atau langsung self inquiry? Rupert bilang, yang lebih penting self inquiry dulu kata dia. Ajari dia bagaimana meneliti diri.
bayangkan kalau dogma tidak diteliti dengan matang Ajra, beda aliran, itu menjadi cara menghalalkan orang lain itu dibunuh loh. Betul banget. Coba tuh. Itu di internal Islam. Itulah yang terjadi pada banyak aliran di Islam. Di agama lain. Coba kalau di dalam self-inquiry. Nggak bisa kita judging orang itu. Gimana mau judging orang? Nah, boleh dibilang deep talk ini itu ngajak anak-anak muda ke situ, Ajra. Jangan kamu bilang kamu sudah ngerti sesuatu kalau kamu belum melakukan satu proses penyelidikan langsung. Betul kita mendengarkan kata bijak dari orang tua atau sahabat atau guru. Tapi kamu kan masih berproses menyimpulkan. Oke. Jadi gitu. Ya. Kalau aku selalu sarankan, kita harus mulai berani nih. Karena sekarang informasi terbuka. Kalau kata Gitari Wiryawan kan, dengan berita yang terlalu banyak, ada nggak kemampuan kita mengedit berita gitu? Betul. Editorial gitu. Iya, hoax masuk. Nanti lihat aja zaman Pilpres. Wah. Di WhatsApp grup. Sebarkan ini nanti kalau nggak kualat pakai hadis, pakai waduh, udah mulai tuh nanti. Ya, udah bisa membayangkan. Oke. Ini banyak nih, menarik nih di Instagram, di WA, di WA lagi, di Zoom udah ada juga ya. Kita lihat di gimana, Ray? Lu mau nambahin tadi? Silakan. Boleh. Ya, silakan. Itu yang tadi Bang Dame soal self inquiry itu juga bisa ya hening, benar, mengheningkan agar kita sadar, wait, ini siapa? Ini perasaan kita siapa yang menyadari? Betul. Kita memisahkan diri dari perasaan tersebut. Bisa juga dengan cerita saya melihat Ryan lagi sedih atau saya melihat Ryan lagi marah gitu. Itu bisa dengan story juga, kalau bagi yang pendongeng atau storyteller bisa jadi seperti itu. Ya, jadi pas kita misalkan gini, kita sering dengar kalau ada krisis, ada beban gitu, kamu tuangkin aja di terus tulisan gitu kan, catatan harian. Sebenarnya itu kan proses pemisahan juga gitu, pengunduran diri dari terlalu identifikasi dengan yang sedih itu, dengan yang galau itu. Makanya memang nulis itu penting banget kalau bagi journalingnya. Wajib anak-anak muda harus menulis kalau bagi Tapi jangan di handphone, harus notes. Oh ya, oke, boleh bebas sih kalau gua di situ bebas kalau mau nulis pakai pulpen apa pakai tangan juga. Oke. Udah, kita masuk IG ya. Ini seru nih. Salut banget. Ini dari Katsira Deluna. Salut banget sama anak-anak muda ini mau belajar agama. Pertanyaan saya sebagai ortu dan awam, apa boleh kita ortu mengizinkan anak tetap punya pergaulan, misalnya pacaran? Nah, yang gini-gini nih, pertanyaan gini nih, yang menarik nih. Karena tadi kita kayaknya udah taken for granted aja gitu. Contohnya pacaran-pacaran. Sedangkan kita tahu bersirkulasi di sekitar kita, tadi seperti yang Bang sebut, simbolik masyarakat, ya setidaknya yang inilah ya, yang agama dogmatis gitu kaku. Itu sebuah hal yang haram. Gimana? Silakan. Dari Bang dulu. Ajra dulu. Ajra dulu bebas berkesimpulan gitu. Coba Azra, gimana pacaran itu menurut lu gimana? Anak santri. Kalau melihat tadi kan pacaran kan, gimana boleh atau enggak? Takutnya kan mempengaruhi atau enggak gitu kan. Kalau mempengaruhi atau enggaknya itu kembali ke self inquiry lagi. Makanya paling pertama, sebelum memulai suatu hubungan atau sebelum memulai keluar, alangkah baiknya masuk ke dalam dulu. Tanyakan apakah aku siap untuk memulai hubungan dan untuk kan dalam hubungan itu juga ada influence atau kalau misalkan dia takut untuk mempengaruhi gitu ya, misalkan pacarnya takut nanti aku terpengaruh sama pacarku lagi,
Nah, untuk membentengi pengaruh itu kan kita harus tahu dulu sebelum kita terpengaruhi. Kalau misalkan kita kosong, kita nggak tahu apa-apa, misalkan kita pacaran aja gitu, tahu-tahu mereka kasih, kamu Islam tuh nggak boleh kayak gini, Islam gini, kita nggak tahu apa-apa, ntar iya aja tuh. Nah, makanya sebelum iya aja, alangkah lebih baik kalau kita self inquiry dulu, mengetahui dulu jati diri apa yang sedang diomongi itu, filter lagi, balik tadi ke Om Dame, editorial lagi, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, kita filter semuanya. Gitu, Om Dame. Ya. Oke. Gimana, Bang Dame dulu atau Ryan dulu. Oke, Ray, gimana Ray? Tambahin dengan Azra berani menyimpulkan meskipun tidak memutlakkan kesimpulan. Filter itu maksudnya jangan terlalu percaya dengan orang lah, kita harus mengalami dulu baru ini gitu. Betul. Itu yang dinamakan filter ya, kalau bagi yang kurang paham. Dan untuk pacaran boleh atau enggaknya ya sah-sah aja gitu ya. Sebenarnya buat pengalaman, bisa jadi krisisnya datang dari pacaran itu. Gitu. Semua hadiahnya beda-beda lah. Ada yang dari pacaran, ada yang dari mana-mana, beda-beda. Betul, perjalanan beda-beda, betul. Betul. Silakan Bang Dame. Makanya gitu ya, disinilah anak-anak muda mulai belajar independen dalam menyimpulkan. Jadi ada benarnya juga Azra ketika dibilang beragama itu akil balik. Akil balik, balik dewasa. Akalnya mesti mature gitu. Mature-nya itu apa? Ada tingkatannya juga. Setidaknya logik itu sudah bisa menyelidiki lah pikiran dia. Tapi repot kan, sudah umur 30 tapi belum bisa menyelidiki batinnya, belum belajar nengok ke dalam. Nah, itu bisa jadi ekstrim juga tuh dalam beragama gitu. Jadi kalau mau jawaban umum dulu Bu, yang bertanya, ini pandangan agama secara fikih itu macam-macam pendapatnya itu. Tapi kalau saya ditanya, jangan pakai istilah pacaran dulu. Bersahabat dekat. Oke, itu justru latihan bagaimana belajar tentang cinta. Apalagi era sekarang. Jadi justru dibekali dia tentang tadi yang dibilang Azra, mengenal diri dan bagaimana konsekuensinya kalau dia membuka diri, menjalin hubungan sama teman dulu, teman dekat, lalu mereka sebut close friend. Bahkan kalau cocok bisa jadi partner bisnis, bisa jadi menikah gitu. Yang sudah menikah pun masih belajar. Yang sudah punya anak pun masih belajar tentang relationship. Satu lagi, ketika katakanlah orang itu salah, Bu. Menurut persepsi sosial, menurut hukum agama yang diistihadkan gitu, tidak mutlak loh itu. Tapi dari kesalahan itu dia belajar. Kita semua ini kan sebetulnya orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita belajar. Itu kan kebijaksanaan. Yang dibilang Ryan tadi. Justru di situ pintu masuk krisis gitu. Mulai dia. Kalau orang biasa mah dengar kata-kata itu mereka menghindar. Kabur. Ini satu poin loh malam ini dapat nih. Spiritualitas itu berani berhadapan dengan diri sendiri dan berani meneliti krisis itu. Di situ ada satu clear seeing. Dan itu butuh latihan ya Ryan ya. Butuh latihan kan. Kayak tadi dikasih Ryan sebetulnya satu simulasi. Kalau lagi merasa sedih, saya sedang melihat Ryan lagi sedih. Jadi mulai belajar menjadi pengamat pikiran. Menyadari sang saksi terhadap pikiran. Jadi kalau simulasi yang sering saya bagi teman-teman itu adalah jangan bilang I am sad, tapi I am aware of sad. Nah ini siapa nih I am yang menyadari sedih ini. Sedih ini selalu berubah. Thoughts, imajinasi, feeling. Kalau kita sudah bisa
mengamati perasaan batin kita dan kita bisa standing, bisa waspada, bisa takwa. Di situ muncul kata takwa aja. Supaya bisa takwa apa? Puasa. Nahan marahnya sambil mengamati gitu. 30 hari masa nggak terbentuk algoritmanya? Ya. Makanya ada puasa 30 hari kan. Ramadan ya. Oke. Ya, itu pertanyaan yang seru juga tuh. Karena itu sangat... Bagaimana kalau beda agama? Nah, itulah macam-macam. Bagaimana kalau sesama jenis? Wah, udah pacaran, beda agama, sesama jenis. Jenis. Langsung paling bawah nerakanya. Gitu. Neraka paling bawah. Oke. Tadi gimana? Ada tambahan? Ya itu, jadi maksudnya kan banyak sekali fenomena-fenomena di masyarakat kalau kita kaku melihatnya. Wah udah, nggak dapat satu inspirasi gitu, nggak dapat clear sih. Oke. Jadi perlu dialog seperti ini, deep talk. Syukur-syukur sudah bisa kontemplasi sendiri, wah itu bagus tuh udah. Tapi sebelum bisa kontemplasi sendiri, perlu forum seperti ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi di Instagram dari Narita Farhah. Boleh tanyakah kepada narasumber muda ini, bagaimana kalian melihat Allah dan agama? Wah, ini simpel. Ya, pertanyaan simpel. Kalian ngomong nih bertiga nih, giliran nih kalian. Kacau ini, Jera. Ulangi pertanyaannya. Lempar ke kita. Jadi bagaimana menurut lu pada nih Allah dan agama? Gimana, Ray dulu? Wah, Kang Abu udah buka video nih. Bolehlah nanti sharing. Harus ngomong ini. Kang Abu itu. Kalau disebut muda jadi kerasa kepanggil nih karena masih muda masalahnya. Wah, itu boleh tuh. Wah, makasih Kang Abu. Boleh kita simak nih anak-anak muda tuh ngomong pertanyaan tadi. Bagus tuh. Bebas ya, jangan takut salah. Jangan takut salah. Gimana, Ray? Duluan lo. Siapa yang duluan? Kang Abu katanya tadi masih muda. Janganlah yang Oke. Ya. Oke. Sejauh ini bagaimana kamu menjawab itu? Bertajam lagi tanyanya dulu, Bang Arif. Ya, boleh tanyakah kepada narasumber muda ini, bagaimana kalian melihat Allah dan agama? Gitu. Nah, Oke, gimana? Aku dulu ya, kalau gitu ya. Boleh. Oke. Ya, jadi ini menarik ya. Dan paling dalam lah, bisa dibilang. Pertanyaan paling dalam di agama kan pada akhirnya ya tentang Tuhan gitu. Maksudnya aku pernah ketemu dengan murid-muridku gitu yang ngajar gitar, tapi ketika mulai melenceng ke arah spiritual gitu, akhirnya aku sharing-sharing aja gitu kan. Mereka bertanya, apa itu agama gitu kan. Terus agama itu sebenarnya buat apa dan seterusnya. Tapi kalau berbicara tentang agama itu nggak bisa kita keluar dari tentang Tuhan gitu. Nah, kalau aku sih simpel aja ya. Mungkin sudah saatnya kita meredefinisi, ini self inquiry lagi ya. Maksudnya memeriksa ulang. Lagi pula dari awal pada mulanya kita berpikir Allah atau Tuhan atau apapun itu eksis sebagai apa? Gitu. Yang paling orang takutkan kayak yang beragama ya terhadap klaim tentang Tuhan ketika mereka mempertanyakan eksistensi Tuhan gitu. Jadi siapapun yang mempertanyakan eksistensi Tuhan itu wah ini harus gue hindari nih gitu. Kita menghindari dari orang yang mempertanyakan eksistensi Tuhan. Oke. Kalau gitu tentang eksistensi kan, tentang realitasnya kan. Oke. Selama ini kita berpikir dia dengan D besar eksis sebagai apa? Sebagai yang jauh di sana, sebagai yang dekat banget, gitu. Jadi for me, sesimpel itu. Tentang Tuhan apa, kalau selama ini kita berpikir Tuhan sebagai konsep, sebagai yang jauh di atas sana. Nggak tahu, kalau aku selalu berpikir, ini boleh salahkan ke aku aja ya, maksudnya, aku memikir Tuhan sebagai orang tua gitu, berjenggot di atas sana dengan tongkat kayak Nabi Musa gitu. Apakah seperti itu? Nah, anehnya di sini mereka yang para ateis pun berusaha untuk menolak eksistensi Tuhan berdasarkan asumsi Tuhan pun eksis sebagai realitas material.
gitu. Sebagai yang fisik. Sebagai sesuatu objek itu entah dari mana gitu kan. Atau kalaupun dia tidak eksis sebagai fisik, dia sebagai objek. Sesuatu yang lain dari kita gitu. Nah, kalau ini udah clear tentang Tuhan, for me agama ngikut. Karena agama, religion, secara etimologi dari Yunani kuno, religio berarti which bind man with God. Jadi kalau tentang Tuhan sudah clear, Allah, ya udah, tentang agama juga clear. Karena itu yang sempat menjadi pergulatan batinku juga. Satu sisi di dalam kitab suci kita menemukan sebuah dalil Tuhan sangat jauh, di sisi lain kitab suci yang sangat how to reconcile this. Bagaimana cara merukunkan ini gitu. Nah, akhirnya yang ku dapat dengan bantuan Bang Damai, guru-guru lain, Kang Abu gitu ya. Kita harus mundur sejenak dan merekonstruksi pertanyaannya gitu. Oke, kamu pingin kan Tuhan eksis? Dia eksis sebagai apa? Kalau dia sebagai objek itu membuat kamu masalah, mungkin di situ masalahnya. Mungkin dia bukan objek. Dia dengan D besar adalah sesuatu yang lain. Gitu. So, kalau aku itu aja sih. Kalau dariku itu aja. Jadi, pada akhirnya kalau ada semacam ketakutan gitu kan, wah, ini nanti Arif percaya Tuhan nggak nih? Gitu, eksistensi Tuhan. Karena kalau aku pikir-pikir gitu sih, orang menghindar dari seseorang yang ateis yang mempertanyakan eksistensi agama Tuhan itu ya karena itu eksistensinya dipertanyakan. Oke, kalaupun eksis sebagai apa? Eksis sebagai apa? Kalau selama ini yang bikin masalah adalah karena Tuhan dibayangkan sebagai eksis sebagai objek, sebagai yang jauh, dan sebagai yang dekat, sebagai konsep, itu harus kita yang meredefinisi ulang. Mungkin yang harus kita benahi kita, bukan eksistensi Tuhannya gitu. Udah, itu aja. Gimana? Ray, lu boleh... Tapi boleh digini Bang Arif, dipertegas. Karena Bang Arif masih menyembunyikan sesuatu tuh. Iya. Pengalaman Tuhan yang sangat simpel yang Arif alami sehari-hari apa? Kita mendengar aja. Pengalaman Tuhan yang simpel sehari-hari gimana buat Bang Arif sampai kok udah clear aku dengan itu gitu. Silakan. Sorry kalau aku menemukan kesan itu, tapi memang aku menyembunyikan sesuatu tadi maksudnya. Bang Dame udah jeli banget lah ngelihatnya. Iya, yang paling simpel sebenarnya ya. Kalau ya sebenarnya yang Bang Dame katakan, Kang Abu juga gitu yang di sebelumnya ya, kita tentang self itu kan udah vulgar tuh. Ya aku sang kesadaran gitu. Sang kesadaran kan bukan objek. Dia bukan sesuatu yang ada di pikiran kita, tapi yang memandang, yang melihat pikiran itu. Paling simpelnya ya pada saat kita hening, pada saat kita mengundurkan dari identitas. Kalau Ryan tadi, ketika dia mulai menyadari Ryan sebagai identitas itu, dan dia memisahkan dirinya dari Ryan. Nah, apa tuh yang memisahkan itu? Yang terpisah itu apa? Yang terpisah itu apa? Dan pada saat itu dia hening. Dan by definition, dalam keheningan itu dia damai. Dia bahagia. Jadi jangan lagi berpikir bahagia itu karena objek, kedamaian itu karena objek gitu kan. Dia adalah sebuah, bahkan bukan state, tapi yourself. Kalau state masih ada hierarki, masih ada mode gitu. Kalau ini udah sesuatu, udah kamu itu sendiri, yourself gitu. So, jadi memang kalau aku lihat sih ya, pokok persoalannya itu. Kalau misalnya dalam pengucapan pertanyaan tadi ada semacam paranoia, ini salahkan aku kalau salah ya. Wah ini nanti Arif percaya agama guys gitu ya. Apa percaya Tuhan kayak gitu. Of course, but Tuhan eksis sebagai apa? Dan itu dia. Oke. Thank you Bang Arif. Yeah. Oke. Ryan dulu atau Ajra? Lu dulu deh, Ray. Oke.
Tuhan itu bisa eksis dalam bentuk apapun ya sebenarnya. Kesadaran juga iya, objek pengalaman yang bisa mengajarkan atau membimbing kita kepada dia gitu. Dari mana? Dari krisis itu gitu. Dan jika kita menghadapi krisis, kita mencari Tuhan and membimbing visi kita lewat apa? Lewat agama. Jadi udah paket gitu, sepaket. Spiritual itu membimbing spirit kita dan agama juga membimbing fisik kita. Jadi yang tadi aku bilang di awal-awal tuh introduction, emang harus dibalancing gitu. Agama iya, spiritual iya, dan duniawi iya. Jadi begitu. Oke. Oke. Wow. Gimana, Ja? Boleh ulang pertanyaan lagi nggak, Tip? Ini tadi udah panjang banget. Bagaimana kalian melihat Allah dan agama? Bagi anak muda nih. Kan kita tadi udah kesimpulan masing-masing ya. Kalau aku melihat Allah itu bagaimana? Sebagai, waduh, aku nggak bisa jawab apa-apa nih. Karena sangat tak terbatas. It is the infinite being of ourself, of God. Kita juga separuh dari tiupan ilahi yang mengalami pengalaman di dunia ini untuk mengetahui how to feel, how to be, how to know, how to everything. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana kamu melihat Tuhan, ini aku tentu kepikir bagaimana kamu melihat Tuhan. How I see God, it's differently from, we, all of us maybe. Bagaimana kita menemui Tuhan, terus melihat segala sesuatu, keindahannya, ada di mana-mana. Aku nggak bisa jelasin karena it is infinite, tidak terbatas. Seperti itu. Terus kalau agama, bagaimana anak muda melihat agama sebagai jalan hidup yang ageman. Kalau orang Jawa bilang itu pegangan. Tapi sebenarnya yang kalau misalkan kita balik ke akarnya lagi kan sebenarnya itu inama yuladu ala fitrah. Pokoknya setiap anak itu dilahirkan di muka bumi ini dengan keadaan yang fitrah. Sebenarnya itu tidak ada agamanya. Sebenarnya yang mengagamakan anaknya itu abawahu yuhawidanihi au yunasirahinihi au yumajisanihi, itu orang tuanya yang mengagamakan, itu dogma. Sebenarnya itu kan bisa jadi baik, bisa jadi enggak, karena agama yang dibawa orang tua itu yang seperti apa? Apakah agama yang rahmatan lil alamin? Sebenarnya semua agama pun ada rahmatan lil alaminnya, yang berkah untuk segala alam. Seperti itu. Jadi nggak bisa dibilang nggak percaya agama juga, karena percaya dengan agama itu kan percaya dengan ajaran. Kemudian the essence of all religions basically itu sama. Kenapa aku bilang sama ya? Karena itu bisa dilihat kok dengan akal yang sangat jelas. Gitu. Gitu Om Damit. Gimana menurut Om Damit? Bagaimana melihat Tuhan? Mungkin kalau senang lihat anak muda yang jawab ini, Kang Abu. Kang Abu termasuk yang anak muda juga nih. Kang Abu boleh juga tuh berbagi. Kang Abu gimana? Bagaimana menurut Kang Abu tentang agama dan Tuhan? Bagaimana melihat Tuhan? Langsung disodorin. Pertanyaannya berapa menit waktunya nih? Waduh. 10 menit dah, 10 menit. Soalnya jawaban berdasarkan durasi ini. Menarik gitu ya. Ini kan panjang banget. Oke, kita make it short aja ya, karena ini bahasan yang luas gitu ya, tapi kita harus menyampaikan dengan yang simple, karena sesimpel mungkin, sedirect mungkin, tapi sebisa dirasa mungkin gitu. Mungkin saya akan mengawali dengan kata percaya dulu kali ya, kalimat percaya gitu, bahwa yuk kita mulai renungkan. Kalau mulai ngomong bahwa aku percaya, itu lagi mengimply bahwa aku tuh nggak tahu sebenarnya. Karena aku nggak tahu, maka aku percaya, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa percaya Tuhan nggak, itu base-nya pasti ketidaktahuan, gitu. Makanya kalau ada pertanyaan yang paling penting, sebenarnya pertanyaannya bukan, kan ada 2 poin penting gitu.
Do you believe in God or do you experiencing God? Itu kan dua hal yang berbeda. Gitu. Karena kalau believe berdasarkan ketidaktahuan itu nanti akan menimbulkan sesuatu konsep. Contoh aja, emang kita semua pemeluk agama Islam gitu? Kan enggak, kita pemeluk tafsir agama Islam. Yang kita pegang tuh tafsirnya, bukan agama, bukan Islamnya. Gitu intinya. Dan menariknya kalau tadi kita refer ke pembicaraan teman-teman semua tadi bahwa 95% yang kita ketahui ini semua datang dari eksternal. Nama Tuhan dikasih tahu, nama nabinya dikasih tahu, nama kitab sucinya dikasih tahu, nama agamanya dikasih tahu. Semua informasi gitu. Maka saya pernah survei gitu ya, dan ini kalau dalam perjalanan research sudah 12 tahun research gitu. Saya selalu nanya gini sama audiens saya gitu. Ibu dan Bapak, Tuhan itu dekat apa jauh? Semua nggak pakai mikir, jawabannya pasti dekat. Dah. Terus saya nanya, jawaban dekat itu datang dari tahu atau datang dari mengalami? 99,9% jawabannya adalah tahu, dikasih tahu Ustadz ini, tahu dari tayangan ini, tahu dari. Gitu. So everything itu hanyalah knowing, gitu kira-kira. Nah maka kalau based on percaya, ya itu tadi kalau Arif tadi bicara tentang let's say, orang yang percaya Tuhan sama orang yang percaya tidak adanya Tuhan, dua-duanya basicnya nggak tahu sebenarnya. Ya. So maka kalau saya ngomong percaya, sama dengan saya ngomong bahwa saya nggak tahu. Cuman mungkin nggak enak ngomong nggak tahu, atau kurang pede ngomong nggak tahu. Lebih asik sebenarnya ngomong nggak tahu, that's it gitu. Daripada ngomong percaya. Kenapa? Orang percaya dengan confident itu danger banget gitu. Begitu dia confident tanpa clarity gitu ya, confident tanpa knowing, tanpa knowledge, dia bisa bom bunuh diri gitu. Karena confident bahwa dengan melakukan itu, saya bisa masuk surga. Tapi without clarity gitu. Without understanding gitu kira-kira. Nah jadi, kembali ke tadi, mungkin ini bridging-nya gitu ya, supaya kita juga tidak based only belief gitu ya, dalam konteks belief di sini percaya gitu. Karena percaya tuh kalau dari structure menuju percaya tuh panjang banget, dan ini kadang-kadang structure tengahnya jadi hilang. Nah, tadi Ajra bilang jadinya dogma. Pokoknya katanya selesai. Yang akhirnya kalau kita tanya sama diri kita masing-masing, kita tuh manusia bebas nggak sih? Gitu. Kita ngerasa bebas tapi kita diikat oleh kebiasaan kita. Kita ngerasa bebas tapi diikat oleh mindset kita, diikat oleh semuanya. So, Islam literally kalau kita bicara tentang konteks liberation kan sebenarnya membebaskan gitu ya. Nah, bridging ke pertanyaan tadi bahwa agama tuh jalan gitu. Agama tuh bridge-nya gitu. Bahwa Allah atau Tuhan itu ya tujuan akhirnya gitu. Makanya kalau kita berbicara bahwa pasti sering dengar lah ya, jumlah jalan menuju kepadaku sejumlah ruh yang aku tiupkan gitu. Jadi kalau sekarang 8 miliar orang punya 8 miliar agama, so what gitu. Emang kenapa gitu? Emang jalannya juga masing-masing. Dalam tanda petik gitu ya. Sehingga nanti kita mengerti bahwa setiap perjalanan kita menuju Tuhan kan nggak bisa diwakilkan. Gitu. Nah, jadi mungkin aku akan ngebagi dulu bahwa ada ajaran agama, ada pemeluk agama. Wah, nanti ke bawahnya seru banget nih. Ada politik agama gitu misalnya. Apa. Nah, itu kan berbicara agama itu luas banget gitu. Tapi poin pentingnya adalah apapun gitu ya. Sudut pandang saya pribadi kalau menjawab secara literally gitu, secara simply, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi sesuatu pembelajaran bersama gitu. Allah itu kan konteksnya sebetulnya adalah the realitas gitu kan. Di mana realitas ini adalah sesuatu yang selalu bertentangan dengan ekspektasi gitu. Jadi agama adalah jalan bagaimana kita untuk bisa menerima realitas. Kalau kejadiannya ini, ya diterima aja. Kalau kejadiannya ini, ya diterima aja. Karena kenapa? Ya kita pada akhirnya hanya akan bersimpuh kepada realitas gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, Allah adalah bagaimana sang realitas itu dalam perspektif gitu ya. Ajra tadi udah bicara dari sudut pandangnya, Arif udah bicara dari sudut pandangnya. Sebenarnya saya kasih bumbu sedikit lagi dari perspektif lain gitu, bahwa begitu kita mengenal Allah adalah kita menerima realitas apa yang terjadi dalam diri kita secara sederhana, bahwa saya tahu bahwa sakit dan sehat dua-duanya adalah realitas. Artinya saya tidak memilih sehat daripada sakit gitu. Karena semuanya pasti ada jadwalnya. Artinya ketika saya sudah bisa menerima Allah, saya sudah mengenal Allah, saya sudah bisa experiencing Allah itu sendiri, saya akan bahagia ketika saya sakit dan saya akan bahagia ketika saya sehat. Karena kenapa? Dua-duanya adalah realitas itu sendiri. Nah, jadi artinya agama
dalam konteks let's say salah satu statement adalah A dan gamma itu kan tidak kacau sebetulnya. Berarti kan untuk rearrangement kita selalu untuk bagaimana kita bisa menerima realitas kehidupan kita, karena masing-masing kita pasti punya jadwalnya masing-masing, pasti punya kurikulumnya masing-masing, sehingga poin pentingnya adalah agama adalah jalan, Allah itu adalah realitas, apapun jalannya, at the end adalah menerima realitas diri kita, lepas dari dualitas benar atau salah, kembali ke self inquiry misalkan gitu ya. Tetapi poin pentingnya adalah berdamai dengan realitas itu. Itu sih simpelnya kurang lebih gitu. Nah, itu tuh mantap tuh. Soalnya kembali ke clear seeing lagi kan. Terima semuanya. Maksudnya terima realitas apa adanya gitu kan. Realitas apa adanya, realitas sebagaimana adanya. Gimana Bang Dame? Ada komentar? Oke. Keren ya. Jawab 3 sudut pandang. Pertama, sudut pandang waktu dari kecil, saya pribadi itu dikenalkan konsep Tuhan dari yang dikasih Kang Abu. Pengetahuannya semua datang dari Tuhan, dari orang, dari luar. Itu kita sebut itu konsep Tuhan. Jadi itu yang sebetulnya nanti kita tolak. Kalau kita nanti menghayati perspektif la ilaha. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan yang ini lagi. Illallah, kan gitu. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau dikira. Jadi saya menerima bahwa konsep-konsep itu sudah datang dari orang tua kita, agama ini, agama itu. Jadi tidak apa-apa juga kalau sebagian masih bertuhan pada konsep, pada sesuatu yang dia bayangkan. Sembahlah Tuhanmu seolah-olah, gitu kan? Kamu iya kan beribadahlah pada Tuhanmu seolah-olah. Seolah-olah itu imajinasi. Saya duduk di kamar saya, seolah-olah ada Kang Abu di depan saya. Saya duduk di kamar, seolah-olah Om Beben ada. Saya biasa tuh, Bang Arif. Ya, Kang Abu. Kalau saya kangen sama almarhum, saya tarik nafas, seolah-olah dia ada di situ. Tinggal masalah kekuatan energinya aja kan. Jadi itu sah-sah saja. Bahkan di ajaran Islam diaktualkan dalam bentuk kiblat, namanya Ka'bah fisik. Yeah. Tapi itu tidak cukup. Nanti satu saat udah bersaksi belum, tidak ada ini kecuali Allah. Nah Allah yang ini yang disebut nanti spiritual relationship. Karena itulah saya kutip yang kedua. Suatu hari seorang guru, Kang Abu ya, aku suka cerita, namanya Pak Paji. Dia pemuja Krishna, sama seperti kita punya konsep Tuhan. Dia terbiasa tuh ketemu sosok Krishna. Ya. Terus tapi masih come and go. Suatu hari dia dengar ada orang suci di Arunachala, namanya Ramana Maharishi. Dia datang. Karena dia sudah hampir-hampir putus asa ajaran. Dia bilang, aku sudah kemana-mana, aku sudah habiskan hartaku. Aku tidak mau berpaling lagi. Tolong kasih tahu saya di mana Tuhan berada. Terus dia cerita, aku bertuhan pada sosok Krishna gitu. Bisa nggak kamu hadirkan dia sekarang, kata Ramana? Nggak bisa. Oh berarti tidak abadi Tuhan kamu itu. Karena nggak bisa dihadirkan kapanpun. Akhirnya, aku mau. Tolong kasih tahu. Aku mau mengabdi gitu. Terus Ramana jawab dia gini, Kang Abu. Tuhan itu bukan objek yang dicari. Tapi subjek yang mencari. Wow. Dia nggak pernah hilang. Wow. Makanya Rumi juga bilang, kekasih itu bukan bukan objek itu. Ketika sang kekasih, the lover, menyadari bahwa yang dicari itu nggak kemana-mana, disitulah mulai Tuhan itu dekat. Jadi ketika ada terminologi di Quran Tuhan itu disebut dia, karena memang harus ada yang transenden dulu, karena kita belum nyampe. Tapi begitu kita sudah sampai pada satu titik sadar, emang yang mencari ini siapa? Nah, disitulah terjadi direct path. Kalau sudah sampai ke situ, itulah asyhadu an la ilaha illallah. Kalimatnya begitu dalam bahasa Arab. Kata gurunya itu Azra, itulah pribadi yang sebenarnya. Itu Tuhanmu. Tapi yang nggak sadar masih nganggap objeknya, bukan.
Yang ketiga, ini cerita umum. Suatu hari ikan kecil nanya sama ikan besar, wah ikan besar, katanya kita hidup di air. Ku cari air di mana ya air berada? Dia cari air, padahal dia ada di dalam air. Memang kamu hidup dari mana? Sama kayak kita nih, kita berada di air nih. Air apa? Napas itu loh Azra. Emang bisa hidup tanpa napas udara itu? Siapa itu yang bernapas? Nah, metode untuk selalu ingat dia, itu namanya agama. Oke. Religion. Tapi memang dunia ini permainan. Emang bisa tuh 5 menit aja nyobain ingat, susahnya minta ampun. Gitu. Tapi kalau sudah sadar sang saksi itu yang mencari, dia permanen. Tes pada saat takut mati, tes pada saat sakit gigi. Bang Arif kan sudah pernah nyoba tuh lagi di impus ya, di impus sakit fisik. Belajar supaya bisa membedakan aku dengan sakit. Ketika kita bisa fokus pada yang menyadari sakit, sakitnya hilang. Tapi itu tidak gampang. Butuh latihan, makanya kita puasa. Pingin makan soto, tahan. Nggak apa-apa kok 12 jam nggak makan. Mulai terbiasa. Saya lagi belajar tuh sama Kang Abu tuh. Nanti durasinya makin pendek tuh jam-jam makan gitu. Iya kan? Nah kalau kita sudah bisa tidak tergantung pada makanan fisik. Lama-lama Ryan, kita bisa mulai makan pakai prana. Cuma napas. Ada nggak yang bisa begitu? Ya Ramana Mahari sih 2 tahun nggak makan, nggak minum. Duduk aja bertapa. Hidup tuh di India banyak itu. Tapi jangan coba-coba kalau masih, ya jangan coba-coba dulu. Makanya Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum. Kalau kita sudah jadi sering jadi roh, ya emang nggak perlu makan minum. Jadi begitu. Nah jadi bahasa ini kita sedang dalam proses perjalanan. Tadi Azra juga bagus bilang infinite. Yang bisa mengenal yang infinite lah. Bahasa sufinya, kalau bukan karena Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Nah, untuk bisa stay di situ, nah itu kita perlu agama. Oke. Cukup. Ya, terima kasih Kang Abu. Alhamdulillah hadir di sini. Kita sering-sering ke sini Kang Abu. Kita anak-anak muda ini kita ajak ngobrol-ngobrol apa aja. Thank you Kang Abu. Ini sedikit nih Kang Abu. Kadang anak-anak muda masih nanya, baca selamat Natal gimana ya? Masih di situ juga pertanyaannya kan, itu kan repot kita. Merry Christmas. Bentar lagi ngomongin gitu. Trompet tahun baru nih. Iya. Kalau aku mah bukan Merry Christmas ya, Merry Crisis. Merry Crisis. Merry Crisis and Happy New Year. Thank you. Makasih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, tapi kayaknya tadi udah dijawab sih. Mengenai Tuhan tadi, apa yang hendak dimurnikan gitu dengan Islam. Ya, la ilaha illallah tadi kan. Nggak ada ilah itu. Selama ilah menjadi ilah sebagai objek gitu kan. Bahkan bisa diilahkan juga gitu. Allah sebagai konsep pun diilahkan gitu. Dan kalau masih mengilahkan itu bukan sesuatu yang fatal juga. Cuma belum permanen. Betul. Kita ilahin dolar kok. Iya, kalau nggak jalan. Nggak jalan ini. Oke, ini kayaknya udah cukup ya. Luar biasa udah sejam lebih ini. Hampir 2 jam. Kalau gitu gimana? Kita mau bisa closing ya? Closing statement aja kayaknya. Nanti Kang Abu juga bisa bagi juga share closing statement. Dimulai dari Ryan dulu.
Right. Apa tuh kesimpulan? Ya, kesimpulan gitu. Dan closing statement, closing. Ya. Dari ngobrol-ngobrol santai ini yang bisa kita dapatkan adalah face the fear, yang dalam artikan keluar dari comfort zone lah, anak-anak muda itu ngomong gitu kan. Itu salah satu pintu masuk gitu, juga salah satu pintu masuk ke krisis dan untuk pintu masuk ke Tuhan gitu ya. Jadi intinya begitulah teman-teman. Oke. Nice. Gue suka istilah comfort zone yang lu buat, yang lu pakai tadi. Soalnya kalau kita sambungkan dengan yang kita dapat hari ini ya, orang nggak berani menghadapi diri sendiri. Yeah. Jadi sebenarnya laku berhadapan dengan diri sendiri itu adalah keluar dari comfort zone lu, gitu. Justru kita melihatnya kebalik gitu. Karena kita sering kan mendengar istilah comfort food, comfort film, comfort yang apa? Yang untuk mengalihkan diri kita dari diri sendiri gitu kan. Kita butuh sesuatu yang lain dari diri kita. Kita masih butuh sesuatu. Aku harus makan kue strawberry, red velvet, itu comfort food buat gue misalnya gitu kan. Ada sesuatu yang lain dari diri kita. Kenapa nggak langsung hadapi diri lo langsung gitu kan? Berani, itu spirituality. Jadi menghadapi diri kita teman-teman, anak-anak muda, hai kalian semua yang dengar sini, adalah keluar dari comfort zone lo, gitu. So it's a paradoxical statement yang lo bilang tadi. Di comfort zone is will kill you gitu. Kalau lu nggak keluar gitu, it will kill you. Iya betul. Yeah. Gimana, Bang Dame mungkin? Atau ini Kang Abu dulu deh. Oke, thank you, Rif. Ini sih acara yang kalau saya mimpikan selama 10 tahun lalu gitu ya, susah cari acara untuk ngobrol kayak gini gitu. Dulu semasa saya mencari, kayak nggak punya temen gitu ya, nggak tahu ngobrol ke siapa, nggak tahu ngobrol kemana gitu. Dan acara ini benar-benar sangat memberikan air bagi kehausan-kehausan. Jadi ini jawaban doa saya 10 tahun lalu gitu, Rif. Kalau mau ngomongin realita gitu ya, karena 10-15 tahun lalu ketika mulai buka buku-buku hikam gitu ya, mulai buka buku tasawuf gitu, yang mau ngobrol kemana tuh susah gitu. Jadi saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Terima kasih untuk Arif, Bang Dame, Ajra, Ryan, dan semua yang hadir ke program ini gitu ya. Ada program yang mengajak anak-anak muda gitu, di mana saya rasa banyak anak muda yang mencari ke arah yang sama, dan mudah-mudahan acara ini bisa menjadi wadah yang indah gitu untuk mempersatukan siapapun itu, karena saya rasa ya saya hanya bersyukur bahwa doa saya 10 tahun yang lalu itu terkabul gitu. Itu aja, Rick. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Thank you Kang Abu. Itu juga bersyukur. Swaguru juga dari 10 tahun, 11 tahun. Ya 10 tahun yang lalu juga ini baru terrealisasi gitu. Tanpa pandemi kita nggak bakal ada di sini nih. Masih aja itu di marginal gitu kan, di mana-mana pelosok-pelosok gitu. Oke, sekarang ke Bang Dame. Terima kasih Bang Arif. Setiap hari terjadi keajaiban. Salah satu keajaiban yang selalu saya syukuri adalah saya bertemu Kang Abu. Kang Abu itu banyak hal yang tidak perlu diskusi ribet-ribet, saya tiba-tiba nyambung aja sama Kang Abu. Anak muda Ryan, dari kecil dia masih 5 tahun sudah ketemu saya gendong Ryan di pangkuan saya. Ajra juga sama Arif dari kecil, mereka tuh sudah sering bertemu gitu. Nah, poin saya hari ini adalah spiritualitas itu bisa kok kita kenalkan kepada anak muda. Justru di era sekarang itu justru penting gitu. Ya. Makanya di menjelang kiamat, kehancuran pemikiran-pemikiran yang tidak kuat, di situ muncul salmati, cinta yang murni, dan Mahdi. Mahdi itu spiritual. Tuhan satu dengan cinta, keindahan satu dengan perspektif. Gitu. Itu bangkit dia menghadapi siapa? Kecanggihan algoritma ini. Algoritma digital itu, jangan salahkan dia, itu juga ciptaan Tuhan. Siapa yang bisa melawan algoritma?
kalau kita tidak ada cinta dan kesadaran. Habis kita di grup. Kebenaran nanti dianggap yang paling banyak viewernya. Bukan. Bukan itu kebenaran. Kebenaran. Jadi bisa dikenalkan kok. Bisa dari awal gitu. Karena eranya sudah begitu. Jadi jangan nunggu harus. Kalau anak itu siap, temanin aja. Makanya perlu seorang guru. Kalau belum ketemu guru, sahabat spiritual. Apa cirinya? Ngomong jujur, bisa, tulus, humble. Bukan mau debat-debatan, bukan mau bertanding ilmu. Itu apa ya? Udah jadul itu. Udah jadul. Ya. Itu sudah jadul gitu. Ya, kira-kira gitu. Terima kasih Kang Abu atas apresiasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, aku setuju itu. Bukan debat ilmu yang intinya yang bisa diajak TikTok itulah sahabat spiritual. Itulah sahabat spiritual. Jadi teman-teman sekalian yang ada di sini, aku percaya sih. Jadi kita nggak kebetulan lah banyak perjalanan. Akhirnya kita bisa dipertemukan ke sini. Jadi bisa dibilang ya kita hampir menuju sahabat spiritual gitu. Kalau misalnya semakin rutin lagi ini, ya kita adalah sahabat spiritual. Kali kita bisa deep talk gitu, membahas apapun. Bukan hanya debat ilmu. Debat ilmu tadi ya kata Bang Dami juga, algoritma komputer udah lebih pintar. Rasionalitas itu udah lebih pintar komputer. Ada riset yang mengatakan mendingan kita kasih aja komputer untuk memilih presiden. Ada. Di Amerika sempat ada itu riset itu. Lebih rasional. Ya udah kita fokus aja otentitas kita. Mereka yang urus itu. Ngurus kerja lah apa gitu kan. So, apa yang membedakan robot dengan manusia nanti apa? Ya mungkin dimensi spiritual ini yang tadi udah kita bahas kan. Gimana Jera? Tadi lu mau nambahin atau gimana? Untuk closing lu? Closing statement dari aku, tanpa adanya Bang Dame, tanpa adanya Kang Abu, kita yang muda-muda juga nggak bisa berekspresi seperti ini. Kayaknya tuh Bang Dame itu membuat Suaguru, Kang Abu bikin dialog positif, itu kan menceburkan kita semua. So we can talk about anything in this world. We can talk about God, we can talk about spirituality. Jadi ini adalah berkah, this is a blessing buat kita semua. Jadi terima kasih Bang Dame, terima kasih Kang Abu. You have inspired a lot of people. Thank you. Itu juga perwakilan. Aku juga perwakilan luar biasa. Thank you pada narasumber kita kali ini. What a pleasant surprise ya datang ke Abu. So it's a beautiful night lah teman-teman. Terima kasih Bang Dame, Kang Abu, Rayang, Ajra juga sahabat-sahabat sekalian tadi yang udah bertanya. Semoga bermanfaat dan bisa berkah ya gitu, menjadi berkah untuk kita semua.